Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh saudara saya, seiman seagama dimanapun berada. Alhamdulillah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas pertanyaan saudara kita mengenai hukum kotoran cicak. Jadi cicak ini sudah didebatkan ulama dari zaman dahulu. Mayoritas ulama mengatakan cicak termasuk hewan yang tidak memiliki darah. Sebagian lain mengatakan cicak ini punya darah di bagian kepalanya. Nah, untuk hukum kotorannya sendiri ada dua pendapat. Pendapat yang paling kuat mengatakan najis, dan pendapat muqabilul asoh atau pendapat yang kedua mengatakan kotoran cicak adalah suci. Untuk pendapat yang mengatakan najis atau pendapat pertama ini ada beberapa bagian lagi, ada perbedaan lagi. Yang A, najis tetapi dimafu dengan 3 syarat. Jadi kalau ada di masjid, di musola, di rumah, di tempat-tempat yang biasa manusia mendatanginya atau manusia tidak bisa terlepas darinya, maka akan dimafu dengan 3 syarat. Misalnya orang mau sholat ini, maka dia harus, supaya dimafu, harus melakukan 3 perkara. Yang pertama, tidak sengaja untuk menginjak. Yang kedua, salah satu dari dari kotoran cicak dan kaki orang yang sholat tadi tidak ada yang basah. Yang ketiga, tidak ada tempat lain yang bisa digunakan sholat atau dilewati yang terbebas dari kotoran cicak tadi. Maka kalau keadaannya seperti ini dimakfu. Keadaannya seperti ini dimakfu. Karena memang susah sekali. Umumul balwa ini sudah, namanya cicak ini dengan kehidupan manusia memang sudah nampaknya tidak bisa terlepas, itu susah sekali, dan menjaganya juga susah, sehingga ini dimaafkan tetapi dengan adanya 3 syarat tadi. Pendapat B mengatakan kotoran cicak ini najis, hanya saja dimakfu, tetapi makfunya tanpa ada syarat, baik sedikit jumlahnya ataupun banyak. Artinya ya dia sengaja mengijak atau tidak sengaja, kakinya basah atau kotoran cicaknya basah, walaupun ada tempat yang bisa disolati, dilakukan sholat di atasnya atau dilewati yang terbebas dari kotoran cicak, ini tidak masalah. Sengaja basah, ada tempat lain yang kosong dari cicak, kotoran cicak tersebut, ini tidak masalah. Tersentuh di pakaian, di kaki, di badan, tidak jadi masalah. Karena memang dimafu secara mutlak. Alasan dimafunya kenapa? Ya memang cicak ini hewan yang sering berinteraksi dengan manusia, kotorannya mungkin terjadi di mana-mana dan kita susah untuk menjaganya, sehingga dimutlakan saja supaya memudahkan. Nah, pendapat yang C, tai cicak tetap najis, tetapi kalau bentuknya, jumlahnya, kadarnya sedikit secara umumnya, secara manusia umum kok dipandang itu sedikit, misalnya hanya seperempatnya, hanya setengahnya, terpijak oleh musolli atau yang sebagai imam ataupun makmum, maka tidak perlu mengulang sholatnya tetap sah. Nah, cara membersihkan najisnya bagaimana? Kalau yang berpendapat masih najis, cara membersihkannya seperti biasa. Kalau kita ingin membersihkannya, maka langkah pertama dibuang ainiyahnya, dibuang sifat, rasa dan baunya, lalu digenangi dengan air yang suci. Cara mensucikannya biasa seperti najis-najis yang lain yang sifatnya bukan mughaladzah. Nah, bagi pendapat yang dimafu tanpa syarat tadi, maka mau dibersihkan ataupun tidak dibersihkan tidak masalah, karena dianggap seperti tidak ada. Nah, sekarang kita berlanjut kepada pendapat yang kedua, muqabilul asoh, yang mengatakan kotoran cicak adalah suci. Kalau kita mengikuti pendapat ini, ya sudah, tidak perlu dibersihkan, ambil, buang, tidak usah dibersihkan ainiyahnya, rasa, bau, warna, dan tidak perlu disiram dengan air yang suci, tidak perlu. Pokoknya buang atau tidak dibuang sama saja, karena dihukumi suci. Demikianlah penjelasan dari saya, jawaban dari saya. Semoga bisa menjadi pencerahan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.